Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah keutamaan jihad. Tentu kita ketahui bahwa jihad fi sabilillah artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan tujuan untuk li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah yaitu Islam, atau memperjuangkan Islam agar Islam ini jaya dan menang di atas seluruh agama yang ada. Liyudhirahu ala dini kullih, kata Allah, untuk memenangkan Islam ini di atas semua agama apapun yang ada di dunia ini. Itulah yang dimaksud dengan berjihad di jalan Allah. Tentunya Nabi kita SAW menjelaskan rincian atau macam-macam jihad di dalam Islam itu, yaitu di dalam hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita SAW bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Jahidul musyrikin, jihadilah oleh kalian semua orang-orang musyrik, termasuk orang kafir dan orang munafik. Mereka semua disebut dengan orang-orang musyrik karena menyekutukan Allah, mempertuhankan hawa nafsunya sendiri, dan tentunya mengikuti ajakan dan bisikan syaitan, menghambakan dirinya kepada syaitan, sehingga disebut dengan musyrikin. Mereka adalah musuh-musuh Islam. Apapun agama mereka, selagi bukan Islam, maka itu disebut dengan al-musyrikin. Orang-orang yang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah dalam beribadah. Nabi kita SAW memerintahkan agar kita menjihadi orang-orang musyrik tersebut. Yang pertama, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Jika kita punya harta, kita gunakan, kita infakkan, kita sedekahkan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, untuk perjuangan Islam, dan agar Islam ini eksis dan menang di atas semua agama. Maka kita berjihad di jalan Allah bisa dengan menggunakan harta yang kita miliki. Demikian juga wa anfusikum, dan jihadilah oleh kalian orang musyrik itu juga dengan jiwa-jiwa kalian. Artinya dengan nyawa kalian di medan perang, di medan jihad, siap untuk mati karena membela agama Allah yaitu Islam. Dan yang ketiga, wa alsinatikum, dan jihadilah orang-orang musyrik tersebut dengan melalui lisan-lisan kalian, dengan dakwah yang kalian sampaikan kepada mereka. Jadi itulah bentuk jihad. Ada kalanya jihad dengan harta, ada kalanya jihad dengan nyawa, dan ada kalanya pula jihad dengan dakwah.
apapun yang bisa kita lakukan dan kita tergolong sebagai tentara Allah, pejuang agama Allah, atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjanjikan di dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat yang ke-111 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, anfusahum, yaitu jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwa sesungguhnya untuk mereka surga, kata Allah. Jadi jaminannya adalah surga bagi orang yang beriman, yang berjuang dan berkorban, mengorbankan hartanya dan jiwanya untuk Islam, untuk meninggikan kalimat Allah yaitu Islam, agar jaya dan menang di atas semua agama yang ada. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan mengikuti aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam berjuangnya, di dalam berjihadnya. Fayaqtulun, lalu mereka membunuh para musuh, menang. Wayuqtalun, ataupun tentunya resiko yang berikutnya atau kemungkinan yang berikutnya, wayuqtalun, dan mereka pun terbunuh alias kalah di medan perang. Apapun yang terjadi, baik membunuh musuh atau dibunuh oleh musuh, yang menjadi mati syahid, mati yang termulia di dalam Islam, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ini Allah nyatakan wa'dan alaihi, merupakan janji atas Allah, hakkan, dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Fit Taurah, bahkan sudah diterangkan di dalam kitab Taurat, wal Injili, dan juga di dalam kitab Injil, wal Quran, dan di dalam Al-Quran pula. Tidak main-main yang Allah janjikan, yaitu surga bagi mereka semua. Waman awfa bi ahdihi minallah, dan siapakah gerangan orang yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala, fastabshiru bibaikum, maka bergembira rialah kalian semua dengan sebab jual beli kalian itu dengan Allah tentunya, alladzi bay'atum bihi, yang kalian berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat agung. Bagaimana tidak, saudara sekalian, selamat dari azab neraka dan masuk surga, yang semuanya itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka pantas dikatakan keberuntungan yang sangat agung. Saudara sekalian, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya di dalam Quran surat Ali Imran di ayat yang ke 157 hingga 158. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in qutiltum," dan sungguh jikalaupun kalian dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah, sedang berjuang membela Islam di medan perang, kemudian dibunuh oleh musuh menjadi mati syahid, mati yang termulia di dalam Islam, au mutum, atau kalian mati wahai orang beriman tanpa dibunuh oleh senjata musuh sekalipun, entah karena sakit atau karena faktor-faktor yang lain di luar medan jihad sekalipun, karena kita tahu orang yang beriman itu adalah orang yang sedang berada di jalan Allah, sedang beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepadanya. Jadi walaupun mati sekalipun tanpa kena senjata musuh, tidak di medan jihad sekalipun, mati biasa,
karena sakit atau yang lainnya, maka Allah janjikan la maghfiratun minallah, sungguh pasti akan mendapatkan ampunan dari segala dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diampuni dosanya pasti akan selamat dari azab api neraka, dan itu janji Allah pasti benar bagi hambanya yang beriman, yang berjuang membela agamanya. Baik mati terbunuh oleh senjata musuh ataupun mati biasa, ya Allah janjikan ampunan dari segala dosa. Warahmatun, dan juga rahmat kasih sayang Allah, yaitu berupa surganya, yang akan Allah masukkan mereka ke dalam surganya atau keriduannya, dan itulah keriduan Allah atau rahmat Allah berupa surganya adalah khairun mimma yajma'un, jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sungguh sekalian, luar biasa sekali keutamaan berjihad di jalan Allah. Maka setiap orang yang beriman dan orang yang bertakwa, pasti mereka semua berjihad di jalan Allah. Entah berjihad dengan hartanya, menjadi orang-orang yang dermawan, membackup dakwah dengan hartanya, ya, apalagi media dakwah yang membutuhkan banyak anggaran dan dana, ya, operasional terutama, kemudian kita membantunya, berinfak dan bersedekah untuknya, maka itu pun termasuk berjihad. Atau juga dengan nyawa langsung, andai kata ada panggilan jihad di medan perang, maka kita orang beriman pun harus siap memenuhi panggilan jihad tadi. Atau paling tidak kita jihad dengan dakwah, dengan lisan kita. Dan alhamdulillah kita punya media dakwah yang tersebar luas ke penjuru dunia, bisa didengarkan dan bisa disaksikan, dan insya Allah pengaruhnya sangat besar dan memberikan pencerahan bagi umat yang sangat luar biasa. Maka perlu kita dukung agar media dakwah ini bisa eksis dan terus jaya. Kiranya demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.